Adik-adik, sebelum kita mengikuti sekolah minggu online, kita berdoa dulu yuk. Berdoa. Iya, kita siapkan hati, pikiran kita. Nah, kita duduk manis. Bagaimana adik-adik posisi berdoanya? Semua harus sopan ya. Ayo siapkan hati, siapkan pikiran kita supaya kita dapat mencerna apa yang diceritakan oleh Bunda Susi. Yuk. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengajak dan membangunkan adik-adik untuk sekolah minggu online. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai akhir supaya adik-adik bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik dan Kau beri kelancaran jaringan internetnya Tuhan supaya bisa kami mendengar firman-Mu. Firman-Mu begitu menenangkan dan begitu menyejukkan hati kami. Tuhan tolong tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus sehingga kami selalu ada di jalan-Mu dan berkati dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Engkau selalu tutup bungkus kami terhindar dari segala sakit, penyakit dan tipu muslihat orang jahat. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu mendampingi kami dan menopang kami anak-anak-Mu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik duduk yang manis, dengarkan Bunda Susi bercerita. Selamat mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati. Ketin, wah Ketin lagi ngapain nih? Main dokter-dokteran. Oh main dokter-dokter, seru banget. Emang lagi sakit nih? Anaknya lagi sakit? Iya lagi sakit. Kalau sakit dibawa kemana sih? Ke dokter. Ke dokter? Oh ke dokter. Nah kalau Catherine sakit dibawa kemana sama mama? Ke dokter. Tuh dibawa ke dokter. Kalau sakit gigi dibawa ke dokter mana? Ke dokter gigi. Oh ke dokter gigi. Oh gitu ya. Terus kalau di dokter diapain sih? Kadang-kadang diperiksa, kadang-kadang disuntik sih. Oh gitu. Terus kalau misalnya lagi sakit nih, udah diperiksa, terus sama dokter dikasih apa? Obat. Mau dikasih obat, terus begitu sampai rumah diminum nggak obatnya? Minum. Terus sembuh? Hmm? Waktu Catherine ke dokter itu, waktu mau berangkat ke dokter tuh, takut nggak sih? Takut, kenapa? Takut diapain? Takut disuntik ya? Nah teman-teman, hari ini kita mau belajar nih tentang mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Nah tapi apa hubungannya nih sama dokter ya? Begini teman-teman, jadi kalau kita kan sakit kan kita ke dokter ya. Iya betul kan Kathleen? Tuh tadi Kathleen sudah cerita, kalau sakit harus ke dokter, dibawa ke dokter sama mama sama papa. Supaya apa? Dokter tahu nih kondisi tubuh kita, dia cek semuanya. Oh yang sakit perutnya nih, jadi nanti dikasih obat. Oh yang sakit tenggorokannya, oh jadi dia batuk, jadi dikasih obat supaya sembuh. Nah dokter memeriksa tubuh kita supaya kita sembuh. Nah tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus ya? Apakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan kita? Bisa Kathleen? Tentu saja bisa. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan adalah dokter dari segala dokter. Dokternya dokter loh, hebat kan? Tuhan Yesus tahu setiap tubuh kita yang sakit, mau badan kita yang sakit ataupun hati kita yang sakit. Tuhan Yesus tahu hati kita sedih atau lagi senang atau lagi kecewa, lagi marah. Tuhan Yesus tahu semua karena Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Nah tapi aku mau tanya nih Catherine, kamu kenal nggak sama Tuhan Yesus? Kenal? Teman-teman kenal sama Tuhan Yesus? Iya tentu saja kenal ya.
Tapi apakah kalian kenal dengan sungguh-sungguh? Artinya kenal dengan sungguh-sungguh begini. Misalnya nih ya, kita pergi ke rumah teman kita. Kita tahu nih, kita mengenal teman kita dengan sungguh-sungguh. Kesukaannya kita tahu. Seperti orang tua kalian deh. Orang tua kalian tahu kesukaannya kalian, hobinya apa, makanannya apa, yang dia suka apa, makanan yang dia tidak suka apa, baju kesukaannya apa, mainan kesukaannya apa. Wah, orang tua kita pasti tahu semua kesukaan kita ya. Nah, demikian pula juga dengan Tuhan Yesus, tahu semua kesukaan kita. Tapi apakah kita tahu kesukaannya Tuhan Yesus apa? Tahu nggak? Nah, kalau kita mau tahu lebih dekat lagi, apa sih kesukaannya Tuhan? Kita harus rajin-rajin mendekat sama Tuhan. Gimana ya caranya mendekat sama Tuhan? Berdoa. Berdoa, betul. Satu, berdoa. Terus apa lagi? Membantu. Membantu gimana? Melayani Tuhan ya? Ya, melayani Tuhan boleh, betul juga melayani Tuhan. Nah, Memuji-muji. oh ya, memuji Tuhan, menyanyi ya, bernyanyi ya buat Tuhan Yesus, benar. Terus apa lagi? Membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik yang belum bisa baca, mendengarkan firman Tuhan. Jadi, kalau misalnya nih, papa atau mama ajakin nih, ayo waktunya berdoa. Wah, itu ayo kita jangan nanti sibuk, masih asik nonton, masih asik main dengan gadgetnya, masih asik main sendiri. Nanti aja doanya, nanti aja ke gerejanya, nanti aja sekolah minggunya, aku lagi asik sendiri. Wah, tahukah adik-adik pada saat Tuhan Yesus itu setiap hari menunggu kalian. Tuhan Yesus menunggu-nunggu. Kapan ya Kathleen ngomong sama saya, ngobrol sama saya, duduk dekat saya, ngobrol. Kapan ya Alvaro cerita-cerita sama saya? Kapan ya Michael duduk dekat saya, ngobrol-ngobrol, curhat sama saya? Kapan ya? Yang lainnya juga setiap hari Tuhan Yesus menunggu kalian untuk duduk berdoa, berbicara sama Tuhan. Nah, kalau kita, siapa nih yang rajin sekolah minggu? Benar rajin sekolah minggu? Adik-adik juga rajin ya sekolah minggu ya. Karena dengan rajin sekolah minggu itu artinya kita juga mendekat, mau mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Terus udah gitu, siapa yang suka rajin juga ke gereja, ikut orang tua? Iya, keren ya. Kalian juga harus rajin ikut ke gereja, menyambut perayaan Ekaristi, mengikuti sekolah minggu, mengikuti gereja, misa di gereja. Itu sangat bagus adik-adik. Juga kita pada saat di gereja, apakah kita main-main atau mengikuti misa dengan sungguh-sungguh? Ikutin misa dengan sungguh-sungguh. Betul. Apakah boleh lari-lari di gereja? Tidak. Tidak, karena kita datang ke gereja, kita mau untuk berdoa, betul. Kita mau kenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Jadi duduk dekat Tuhan, di situ di gereja kita sungguh-sungguh. Saatnya kita menyanyi, ikut menyanyi, memuji Tuhan, ya kan? Berdoa, saatnya berdoa, ikut berdoa. Bukannya tidur-tiduran ataupun lari-lari di gereja, ya kan? Atau enggak makan. Oh iya betul, apalagi makan, nggak boleh tuh makan di gereja. Jadi kalau saat kita di gereja, kita mengikuti misa dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Mengikuti firman Tuhan. Dan rajin ya setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Minta mama atau papa membacakan firman Tuhan. Lalu saat kita sudah selesai baca, kita pun berdoa supaya kita mengenal Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus pimpin hidup kita. Jadi kalian akan lebih kenal lagi apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Begitu ya? Oke? Nah adik-adik, nah tapi sebelum yuk kita sudah ini kita akan baca firman Tuhan nih. Firman Tuhan dari Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Kita baca sama-sama ya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita.
dan ia akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, di sini di firman Tuhan, Tuhan Yesus menjelaskan kembali bahwa Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan itu sungguh-sungguh mengenal kita, adik-adik. Nah, kalau kita mau tahu apa sih kasihnya Tuhan itu seperti apa sama kita? Seperti apa? Banyak sekali kasihnya Tuhan kepada kita. Dia mengasihi kita dengan amat sangat. Nih, misalnya salah satu contoh. Tadi di dalam firman Tuhan dibilang, ia pasti akan muncul bagaikan fajar. Fajar itu matahari, adik-adik. Jadi coba kalau kalian bayangkan kalau matahari tidak muncul, wah, kita tidak bisa hidup, adik-adik. Jadi, adik-adik, Tuhan Yesus itu akan selalu hadir dalam hidup kita. Kalau matahari muncul setiap hari, ya sama seperti itu. Jadi Tuhan selalu hadir dalam hidup kita, menyinari kita, mengasihi kita, membimbing kita, menguatkan kita. Yuk kita selalu bersama-sama mau mengenal Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau Tuhan Yesus mau sudah kenal kita, jadi ayo kita kenal Tuhan Yesus dengan lebih sungguh-sungguh. Mau ya adik-adik ya? Mau? Mau Kathleen? Mau ya. Nah, mulai sekarang rajin-rajin baca firman Tuhan. Dan kita juga harus belajar bersyukur buat semua yang sudah Tuhan Yesus kasih sama kita. Ya, oke? Ya, jadi sekarang kalian ucapkan sekarang, Bunda akan bilang, aku bersyukur atas, kalian ucapkan ya. Ayo Kathleen coba, aku bersyukur atas apa? Anugerah. Anugerah apa aja anugerahnya? Berfirman. Berfirman. Apa? Apa? Berfirman. Atas anugerah firman. Ya, atas anugerah firman. Terus apa lagi? Aku berterima kasih buat makanan. Aku berterima kasih buat pakaian. Aku berterima kasih buat tempat tinggal. Ya kan? Aku berterima kasih buat mama dan papa. Dan kakak. Ayo kalian semua ucapkan, aku berterima kasih atas. Nah ya, kalian sudah sebutkan ya, mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya minggu berikutnya ya. Bye-bye. Nyanyi bareng-bareng adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, buat 2 lingkaran dari kertas origami warna hitam dan putih. Yang warna hitam lebih besar dan yang warna putih untuk di dalamnya. Setelah itu, dari sisa origami warna hitam, buat 3 garis panjang seperti ini. 2 yang lebih pendek dan 1 lagi yang paling panjang. Setelah itu, dari kertas origami, kita akan membuat kupu-kupu dengan 2 ukuran. 3 yang besar seperti ini, dan 2 atau 3 lagi yang kecil seperti ini. Setelah itu, kita akan melem kertas yang warna putih ini di atas kertas origami yang warna hitam. Pastikan letaknya ada di tengah-tengah ya. Setelah itu, jangan lupa untuk menempelkan juga garis-garis yang tadi sudah kita potong, dengan garis yang panjang di tengah dan 2 lagi di sisi kanan dan kirinya. Nah, sekarang kita akan menulis ayat di dalam kertas yang warna putihnya ini. Hosea bab 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Terakhir, kita akan tempel deh kupu-kupu ke kertas yang ini. Di sini, kalian bisa menempelkan kupu-kupunya sesuai keinginan masing-masing. Dan kalau sudah jadi, kalian juga bisa menambahkan gantungan agar nanti bisa digantung. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye! Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman dari yang dibawakan oleh Bunda Susi, ternyata adik-adik baru tahu ya. Udah tahu dari dulu bahwa Tuhan kita baik, suka menolong dan tidak pilih-pilih. Nah, adik-adik juga harus bisa menolong sesama teman-teman kita yang membutuhkan, kita tolong, mama papa kita tolong. Ayo sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya, supaya adik-adik bisa Oma nggak dengar? Oh iya, bisa berkumpul sama saudara-saudara, sama mama papa untuk menikmati hari Minggu bersama keluarga. Ayo sebelum kita berpisah sekolah Minggu online-nya, kita berdoa dulu yuk. Siapkan hati, duduk yang manis, kita harus sopan ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kami adik-adik untuk mendengarkan firman-Mu yang begitu indah. Firman-Mu menguatkan kami semua Tuhan, sehingga kami hari lepas hari bisa bertumbuh dan berkembang. Tuhan, berkati kami satu persatu sehingga kami dapat selalu ada di jalan-Mu dan dapat kita saling membantu dan mengasihi sesama kami. Tuhan, tutup bungkus kami oleh darah-Mu yang kudus sehingga kami terhindar dari sakit COVID sekarang ini lagi banyak lagi Tuhan. Biar kami semua bisa belajar dengan sempurna, dengan baik, sehingga kami dapat menuntut ilmu dengan tenang
takut atau cemas dengan penyakit yang sekarang sedang merajalela. Tuhan, semuanya kami serahkan di bawah kayu salib-Mu. Kami yakin dan percaya oleh darah-Mu yang kudus, Engkau akan menjamah dan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Dan Engkau akan menguatkan saudara-saudara kami, dan Engkau akan membantu papa mama supaya papa mama selalu sehat dan selalu dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.